Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zari Lutfi dari jurusan Antropologi Sosial dengan NIM 25108220039. Baiklah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu teori-teori kekuasaan. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi penugasan yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Andri Rusta. Oke, jadi kekuasaan itu merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Hampir setiap interaksi manusia, baik dari skala kecil maupun skala besar, skala kecil seperti keluarga maupun skala besar seperti negara, itu selalu melibatkan distribusi kekuasaan. Nah, ada beberapa teori-teori kekuasaan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada teori menurut Max Weber. Weber membedakan antara kekuasaan dan otoritas yang sah. Menurut dia, kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk melakukan kehendaknya walaupun ada penentangan. Dan otoritas itu kekuasaan yang dianggap sah oleh yang dikuasai. Weber juga mengidentifikasi 3 jenis otoritas yang sah. Yang pertama yaitu otoritas tradisional. Itu berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Misalnya raja atau pemimpin adat. Lalu ada otoritas karisma. Itu berdasarkan karisma pemimpin. Contohnya seperti Soekarno atau Nelson Mandela. Lalu ada legal rational authority, yaitu berdasarkan sistem hukum dan birokrasi modern, misalnya presiden, dalam negara demokrasi konstitusional. Jadi inti dari teori ini, kekuasaan itu harus memiliki legitimasi jika ingin efektif. Tanpa legitimasi, kekuasaan itu bergantung pada paksaan yang tidak berkelanjutan. Ada pula teori kekuasaan menurut Robert Dahl. Menurutnya, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan tidak terpusat melainkan tersebar sebagai kelompok kepentingan. Kekuasaan terlihat saat satu pihak memenangkan keputusan meskipun pihak lain menentang. Misalnya voting di Dewan Kota. Dahl juga menekankan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan kompetitif. Jadi inti dari teori Dahl ini, ia berpendapat bahwa kekuasaan itu tuh kemampuan untuk menang dalam proses pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada teori kekuasaan menurut Antonio Gramsci. Jadi Gramsci mengembangkan konsep hegemoni sebagai bentuk kekuasaan yang lebih halus dibanding represi. Hegemoni adalah dominasi ideologis suatu kelas yang diterima secara sukarela oleh kelas lain karena itu dianggap wajar atau normal. Kekuasaan tidak hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui budaya, pendidikan, media, agama, dan lain-lain. Kelas penguasa menciptakan kesadaran palsu agar kelas pekerja tidak sadar kalau mereka dieksploitasi. Jadi inti dari teori Gramsci ini, ia berpendapat bahwa kekuasaan sejati itu terletak pada pikiran dan nilai-nilai masyarakat, bukan cuma kekuatan fisik atau hukum. Lalu selanjutnya ada teori kekuasaan menurut Joseph Nye. Joseph Nye itu membagi
3 kekuasaan. Yang pertama itu hard power, lalu soft power, dan kemudian smart power. Nah, hard power ini apa? Hard power ini itu kekuasaan melalui paksaan gitu. Contohnya seperti militer gitu, intervensi. Nah, kalau soft power itu kekuasaan melalui pengaruh budaya dan juga daya tarik. Contohnya seperti pengaruh budaya luar dan juga diplomasi. Nah, yang terakhir adalah smart power. Smart power ini adalah kombinasi dari hard power dan juga soft power. Gitu. Tujuannya untuk mencapai tujuan luar negeri secara efektif. Contohnya, Amerika menggunakan hard power militer dan juga soft power mereka, yaitu diplomasi, untuk mencapai tujuan luar negeri. Jadi inti dari teori Josephnya ini, kekuasaan itu bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga kemampuan untuk membujuk dan mempengaruhi melalui nilai dan juga budaya. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan teori-teori kekuasaan dari para ahli tadi, kekuasaan ini bukan hanya tentang paksaan atau kekuatan fisik, tapi kekuasaan itu juga harus memiliki legitimasi, memiliki pengaruh dalam politik, budaya, dan juga ideologi. Baiklah, mungkin sekian pembahasan mengenai teori-teori kekuasaan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.